Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang materi induksi matematik ya. Kita mulai aja. Pengertian dari induksi ya, kalian pasti sudah pernah dengar kata induksi ya. Ada induksi karyawan baru, ada induksi elektromagnetik, ada induksi listrik, begitu ya. Nah, secara umum induksi itu artinya apa ya? Memberikan sifat yang sama kepada sekitarnya, menularkan gitu ya. Jadi kalau induksi karyawan baru itu berarti karyawan yang baru diberikan sekitar training gitu ya, seperti training untuk pola bekerjanya, kemudian SOP-nya mungkin ya, dan seterusnya. Induksi elektromagnetik berarti ya membuat sekitarnya itu bersifat elektromagnetik. Nah, kalau induksi matematik ini pengertiannya ini salah satu saja ya, salah satu metode pembuktian untuk pernyataan perihal bilangan bulat. Nah, jadi kan mata kuliah kita ini di discrete. Discrete itu artinya bilangan bulat ya, dapat dihitung ya. Jadi nanti mata kuliah kita akan membahas mengenai bilangan-bilangan yang bulat saja. Contohnya ya, ini salah satu metode pembuktian. Contohnya PN ini kepanjangannya pernyataan. Pernyataan N ini jumlah bilangan bulat positif dari 1 sampai N adalah N dikali N plus 1 per 2. Nah, buktikan apakah PN-nya ini benar. Nah, kita akan membuktikan dengan induksi matematik. Berikutnya ini contoh yang lainnya ya, contoh soal-soal yang lainnya ini modelnya seperti ini. Nah, setiap bilangan bulat positif dapat dinyatakan sebagai perakalan dari 1 lebih dari 5. Ini buktikan ya. Untuk semua N lebih dari 1 sama dengan 1, N pangkat 3 plus 2, N adalah kebetulan 3 dan seterusnya ini ya. Dan ini masalah mengenai bilangan bulat. Nah, ini kita kembali ke induksinya ya. Jadi induksi matematik ini merupakan teknik pembuktian yang baku di dalam matematika. Melalui induksi matematik dapat mengurangi langkah-langkah pembuktian bahwa semua bilangan bulat termasuk ke dalam himpunan kebenaran dengan hanya sejumlah langkah terbatas. Jadi tidak perlu kita membuktikan untuk semuanya ya. Kita hanya menggunakan langkah-langkah terbatas saja, beberapa langkah saja. Nah, ini prinsipnya. Ini misalkan PN-nya pernyataan perihal bilangan bulat positif dan kita ingin membuktikan bahwa PN-nya benar untuk semua bilangan positif, untuk bilangan bulat positif N. Untuk membuktikannya hanya menunjukkan bahwa ada 2 langkah ya. P1 ini benar, ini artinya pernyataan 1, pernyataan pertama. Ini harus dibuktikan benar. Jika ini terbukti benar, maka lanjut ke langkah kedua. Kalau langkah pertama tidak terbukti benar, berarti tidak perlu ke langkah kedua. Jadi ini benar dulu, baru ke langkah yang kedua. Langkah kedua ini jika PN-nya benar, ya ini diasumsikan PN-nya benar, maka PN plus 1 juga benar. Ini langkah induksinya ya. Ini langkah pertama, ini langkah basisnya, dasarnya. Yang kedua ini langkah induksinya. Jadi diasumsikan PN-nya benar, maka dibuktikan bahwa PN plus 1 juga benar. Untuk semua bilangan positif yang lainnya ya, selain yang P1 tadi ini. Jadi kalau ini P1 sudah benar, berarti ini N-nya lebih dari sama dengan 1. Langkah pertama ini basis induksi, langkah keduanya langkah induksi. Nah, langkah induksi berisi asumsi andaian yang menyatakan bahwa PN-nya benar. Asumsi tersebut dinamakan hipotesis induksi. Bila kita sudah menunjukkan kedua langkah tersebut benar, maka kita sudah membuktikan bahwa PN-nya benar untuk semua bilangan bulat positif N. Jadi ini kesimpulannya. Jadi kita cukup membuktikan langkah pertama, langkah basisnya ini harus terbukti benar ya. Lanjutkan langkah induksinya ini benar, tinggal kesimpulannya ya. Kesimpulannya sudah dibuktikan ya, membuktikan bahwa PN-nya benar, pernyataannya benar.
Nah, ini contohnya. Gunakan induksi matematik untuk membuktikan bahwa jumlah n bilangan bulat positif. Bilangan ganjil positif pertama adalah n kuadrat. Bilangan ganjil positif itu dari 1, 3, 5 ya, dan seterusnya. Ini jumlahnya, n bilangannya adalah n pangkat 2. Nah, kita buktikan langkah pertama basis induksinya untuk n sama dengan 1. N sama dengan 1 ini berarti bilangan pertama yang ganjil positif adalah 1 ya. 1 itu apakah sama dengan, kan hanya 1, jadi jumlahnya kan ya cuma dia sendiri ya 1. Sama dengan jumlahnya n pangkat 2. Jadi kalau n-nya 1 kuadrat, n-nya diganti 1 tadi ya, karena bilangan pertamanya 1 kuadrat sama dengan ternyata juga 1. Nah, berarti benar ya. Nah, jadi soalnya ini tadi jumlah n buat bilangan ganjil positif jadi 1 tambah 3 tambah dan seterusnya sampai terakhir n ya sama dengan n pangkat 2. Kalau ganjil berarti kan kalau 2 kali itu pasti benar ya. Berarti kalau ganjil 2 kali n di, kalau n-nya kita mulai dari suku pertama, n-nya 1 ya, berarti ini 2n-nya, n-nya kalau diganti 1, 2 kali 1 kan 2 ya. Kalau 2, ini kan sukunya 1, berarti harus dikurangi dengan 1. Jadi suku ke n-nya ini ya. Nah, ini jumlahnya baru sama dengan n kuadrat. Nah, ini mohon maaf nih tulisnya agak rapi ya. Jadi suku pertama ini 1 ya, jumlahnya ini n-nya diganti 1. 1 apakah sama dengan 1 kuadrat? Iya, memang sama ya. Jadi langkah pertama ini terbukti benar. Langkah pertama benar berarti masuk ke langkah kedua. Ini langkah kedua. Nah, ini untuk pernyataan n berarti sampai suku ke n ya. 1 plus 3, 5 ini sampai n suku tadi yang sudah kita tuliskan ya, sampai 2n-1 ini tadi ya. Nah, sama dengan n pangkat 2. Ini. Asumsinya ini benar. Maka dibuktikan untuk pernyataan n plus 1 juga harus benar ya. Jadi ini kita punya modalnya ini jumlahnya n kuadrat. Maka kita mau mencari Pn plus 1. Tujuannya Pn plus 1-nya benar. Jadi kalau Pn plus 1 itu kan n-nya tambah 1 nih. Kalau Pn ini n ya. Kalau ini n-nya diganti n plus 1 berarti ini kan diganti n plus 1 n-nya ini. Nah, berarti n-nya di sini juga diganti n plus 1. Jadi suku terakhirnya ini setelah 2n-1. Nah, ini tambah lagi n plus 1 ya. Jadi ini diganti n plus 1, ini juga n plus 1. Nah, jadi kalau ini diganti 2n plus 1 kan 2 kali 2, 2 kali n kan 2n ya. Jadi n-nya diganti n plus 1. Jadi kalau kita tuliskan 2, n-nya diganti n plus 1, masih min 1 di luarnya ini ya. Ini kalau n-nya kita ganti n plus 1. Nah, jadi ada 2n ini ya, 2n, 2 kali n ya. Ini 2 kali 1 plus 2. Masih ada min 1 di luar ya. Jadi suku terakhirnya 2n, 2 plus 2 min 1 plus 1. Nah, ini suku ke n-nya, ke n plus 1-nya ini. Nah, jadi ini suku ke n plus 1-nya ini. Jadi Pn plus 1-nya nulisnya 1 plus 3 plus sampai ini tadi ya, suku ke n ditambah suku ke n plus 1. Suku ke n plus 1-nya ini. Nah, ini suku, bentar ya, suku ke n plus 1. Oh, nggak usah pakai min ya. Ini bukan min ya. Kalau nulis ko itu kan biasanya pakai garis begini ya. Nah, ini suku ke n plus 1-nya ini. Nah, jadi dibuktikan apakah sama dengan n-nya ini juga diganti n plus 1. Ini n plus 1 kuadrat ya. Nah, kita tinggal membuktikan. Nah, ini tinggal buktinya. Nah, menunjukkannya itu berarti kan buktinya ya. Nah, ini berarti bukti.
Ya, membuktikannya kita tinggal pakai modelnya tadi ini. 1 sampai 2n-1 ini ditulis lagi ya, ditulis lagi. Kemudian ini sampai sini kita sudah tahu nih jumlahnya n kuadrat ya. Jadi sampai di sini ini jumlahnya, ini sampai di sini jumlahnya n kuadrat. Ditambah suku ke n plus 1 ini ya. Ini ditambah suku ke n plus 1-nya, 2n plus 1-nya ini. Nah, yang atas ini. Nah, tinggal ini kita bawa ke n plus 1 kuadrat, ini tadi tujuannya. Nah, ini kalau ditambah, dikurung kan sama aja, nggak dikurung ya. Jadi kurungnya dibuka ini. Kemudian kita buat kuadrat sempurna. Jadi n kuadrat plus 2n plus 1 itu kalau dibuat kuadrat sempurna, n plus 1 kuadrat. Ya, masih ingat ya? Kalau n plus 1 kuadrat itu kan artinya apa? N plus 1 kuadrat itu artinya n plus 1 dikali n plus 1 ya. N kali n kuadrat ya kan? 1 kali n, 1 n. Udah dikali n ya, terus dikali yang 1, yang belakang nih. N dikali 1 plus n lagi. 1 kali 1 plus 1 ya. Jadi n kuadrat plus n-nya ada 2n plus n, 2n ya. Plus 1. Atau kalau kuadrat itu yang depan n kuadrat, yang belakang 1 kuadrat 1 ya. Yang tengah ini dikali semua. 2 kali 1 kali n, 2n. Jadi n kuadrat plus 2n plus 1 ini bisa ditulis sama dengan n plus 1 kuadrat. Nah, sudah ketemu ya. Ini tadi tujuan kita mau cari n plus 1 kuadrat, ini sudah ketemu. Nah, artinya langkah induksinya juga benar. Artinya kesimpulannya pernyataan PN-nya terbukti benar. Bisa dipahami ya? Jadi, soalnya tinggal tulis nih ya. Soal tulis ini untuk yang n-nya 1 tadi ya. Pernyataan 1 ini. Suku pertama, n-nya dikali 1. Terbukti? Oke, terbukti benar. Masuk ke langkah kedua. PN-nya tulis lagi, ditambah dengan PN plus 1. Tidak harus ditambah ya, karena ini soalnya ditambah ya. Kalau soalnya nggak ditambah ya jangan ditambah, tergantung soalnya ya. Ini suku ke n, lanjut suku ke n plus 1. N-nya diganti n plus 1. Dibuktikan. Nah, dibuktikan itu tujuannya ini. Tujuannya sudah ada ya. Nah, tujuannya harus tercapai. Kalau tidak tercapai berarti tidak terbukti. Nah, tujuannya tercapai, tinggal kesimpulannya, kenyataannya terbukti benar. Jadi cukup 2 langkah dan 1 kesimpulan. Oke, kita lanjutkan. Ini beberapa latihan soalnya. Nanti bisa dicoba ya. Nah, ini kan tidak mesti ditambah ya. Ada yang, ya ini kebanyakan ditambah. Tapi kan ada yang di dalamnya dikali, dibagi, kuadrat. Ya, modelnya seperti ini ya. Ini model yang ada angkanya. Tadi model contoh yang awal tadi masih ada ceritanya ini ya. Setiap bilangan bulat positif. Nah, ada ceritanya seperti ini tadi. Ini kan jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama adalah n kuadrat. Nah, ini kan bahasa Indonesia. Dibuat bahasa matematika dulu ya. Jadi bahasa matematika dibuktikan. Kalau bahasanya masih bahasa Indonesia seperti ini dibuat bahasa matematika dulu. Dibuat modelnya matematik dulu baru dibuktikan. Kalau sudah seperti ini sudah model matematika semua, ini tinggal dibuktikan. Nah, kemudian prinsip induksi yang dirampatkan ini sebenarnya prinsipnya sama ya, cuma ini membuktikan untuk secara umum ya. Ini misalkan PN-nya adalah pernyataan perihal bilangan bulat dan kita ingin membuktikan bahwa PN-nya benar untuk semua bilangan bulat n tapi dari n0. Untuk membuktikannya, kita mau membuktikan untuk PN 0-nya benar. Jadi untuk n ke 0, ini tergantung soalnya ya. Kalau ke n ke 0 itu yang pertama kali ini, misalnya ini ya, n lebih besar sama dengan 1. Nah, berarti n 0-nya kan dari 1. Jadi ini mulai dari n-nya 1 semua. Ya, kalau n-nya di sini misalnya n lebih besar sama dengan 5. Nah, berarti n 0-nya 5 ya, tidak harus dari 1. Nah, jadi kalau tadi ditulis P1
pernyataan 1 ini ya. Pernyataan 1 itu maksudnya suku pertama. Suku pertama itu boleh suku ke-1, boleh suku ke-0. Jadi ada yang menyebut dari suku pertama atau suku ke-0. Jadi kalau P1 ini kemungkinan persepsinya nanti harus angka 1, padahal tidak harus angka 1 ya. Kalau soalnya memang dari 1, ya memang angkanya 1. Ini ya, seperti ini tadi ya. Tapi kalau enggak 1 kan secara umum P0 ya, PN0. Pernyataan untuk N0. Jadi N-nya 0 ini tergantung soalnya. Nah, kemudian PN-nya benar sama dengan tadi langkah induksinya ya, maka PN+1 benar. Ini N-nya mau diganti huruf lainnya, misalnya K juga boleh ya. Kemudian, ini contoh yang lainnya. Model yang lainnya ini kan ada pangkatnya, jadi jumlah ada pangkatnya. Untuk semua bilangan bulat tidak negatif N, buktikan induksi matematik bahwa 2 pangkat 0 sampai 2 pangkat N itu hasilnya 2 pangkat N plus 1 min 1. Ulangan bulat tidak negatif. Nah, berarti kita mulai dari 0 ya. Bilangan bulat tidak negatif, 0 itu kan bulat, nggak ada komanya ya. Komanya 0 maksudnya ya. Jadi untuk N-nya 0. Nah, ini kan tidak harus dari 1 ya. Karena ini kan bilangan bulat tidak negatif dari 0. Kita ambil untuk N-nya 0 berarti suku pertama. Nah, ini N-nya diganti 0. Ini suku pertama ini kan 2 pangkat 0 ya. Ini 2 pangkat 0, ini N-nya diganti 0. Jadi 2 pangkat 0 apakah sama dengan 2 pangkat 0 plus 1 min 1? 2 pangkat 1, 2 ya, dikurangi 1, 1. 2 pangkat 0, 1. Jadi pangkat 0 itu 1, tidak 0 ya. Bilangan berapapun, kalau pangkatnya 0, X pangkat 0 ya, hasilnya 1. Tidak 0 ya. Jadi 2 min 1, 1 ya. 2 pangkat 0, 1. Sama ya, sama-sama 1. Nah, artinya langkah induksinya, langkah basisnya benar, terbukti ya. Suku ke-0-nya terbukti. Langkah kedua. Nah, ini soalnya tadi yang sampai N ini kita tulis lagi. Ini PN-nya kan. Kemudian kita mau membuktikan PN plus 1. Kalau PN plus 1 berarti sukunya ini sampai 0 sampai N ini ya. Ditambahin lagi suku yang ke N plus 1. Nah, kalau modelnya 2 pangkat N, tinggal N-nya diganti N plus 1. Ini pangkatnya 2N plus 1. Ini juga N-nya diganti N plus 1. Jadi 2 pangkat N plus 1 plus 1 ini. Min satunya masih ya. Nah, ini kalau kita buktikan, kita punya model ini. 2 pangkat 0 sampai 2 pangkat N plus 1. 2 pangkat N-nya ketemunya sama dengan ini ya. Nah, berarti ini tadi kita buktikan yang panjang, kita buktikan yang kecil ya. Jadi ini ditulis lagi. Nah, ini kita kasih kurung ini 2 pangkat 0 sampai 2 pangkat N ini yang tadi kita punya model PN-nya tadi ini. Ya. Ditambah suku terakhirnya ini 2 pangkat N plus 1. Nah, yang dikurung ini jumlahnya kan ini tadi ya. Nah, jadi yang 2 pangkat 0 sampai 2 pangkat N ini jumlahnya 2 pangkat N plus 1 min 1 ini ditulis di sini ya. Masih ditambah sama suku terakhirnya ini 2 pangkat N plus 1. Nah, menjumlahnya gimana? 2 pangkat N plus 1 ini ada 2 ini ya. Nah, ini jadi ini kalau plus minus itu kan dikurung sama aja, enggak dikurung ya. Kurungnya kita buka. Jadi kurungnya kita hilangkan, kemudian kita pindah. Nah, min 1 tambah apa? Ini pindah ke depan, ini belakang sama aja ya. Nah, jadi min 1-nya pindah ke belakang. 2 pangkat N plus 1-nya pindah ke tengah ini. 2 pangkat N plus 1 tambah 2 pangkat N plus 1. Nah, ini kan sama. Ada 2 ya. Jadi kalau saya tuliskan A, bentar. Tuliskan A ditambah A, kan ketemunya 2A ya. Nah, jadi kalau ini tambah ini, ya 2 kalinya ini. 2 kalinya 2 pangkat N plus 1. Masih ada min 1 yang belakang ini tadi ya, jangan lupa. Nah, ini kan pangkatnya sudah kelihatan ya. Ini 2 itu artinya 2 pangkat 1 ya. 2 pangkat 1 ditambah ini 1 ya. 2 pangkat 1 tambah, dikali 2 pangkat N plus 1. Pangkat itu kalau dikali ditambah ya. 2 pangkatnya 1 ditambah
pangkatnya n plus 1. Jadi pangkatnya n plus 1 tambah 1 n plus 2. Atau ditulis n plus 1 plus 1 karena kita mau membuktikan ini n plus 1 ini. Nah, jadi kita tuliskan 2 pangkat n plus 1 plus 1. Ini min 1 ini masih. Sudah terbukti ya tujuan kita ya ini. Tujuannya ini sudah terbukti benar ini. Nah, tinggal kesimpulannya. Artinya pernyataan PN-nya terbukti benar. Terbukti bahwa ini sama dengan ini ya, terbukti benar. Begitu? Ada yang mau ditanyakan nanti bisa lewat Classroom atau WA ya. Demikian penjelasan dari saya. Ini tidak saya kasih model yang lengkap karena yang penting kalian paham logikanya dulu ya. Nah, ini mudah-mudahan bermanfaat. Semangat belajar, semoga tambah pemahaman dan ilmu. Sampai ketemu lagi. Selamat pagi, siang, atau sore, atau malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Semangat belajar ya.